Ya, terima kasih Mas Angga dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya ya teman-teman. Masya Allah, Alhamdulillah pagi hari ini sangat spesial sekali karena biasanya kita melaksanakan webinar di studio Suara Muslim. Pagi hari ini saya diundang untuk di studio Telkom Landmark Tower ya di Mer Surabaya dan Masya Allah megah sekali saat ini studionya dan tentu saja juga teman-teman para peserta santripreneur yang sudah masuk ke 25 besar. Ini semuanya insya Allah selama 3 bulan ini bersama dengan IndiHome dan juga Suara Muslim. Baik, kalau biasanya tadi awalnya saya pikir hari ini kita cuman bakal menerima atau mendengarkan siapa pemenangnya. Ternyata Santripreneur ini punya banyak sekali sajian untuk teman-teman. Bukan hanya untuk pemenang, ternyata hari ini kita punya high five talk ya. Yang bagaimana kita bisa mengetahui isi kepala dari para investor. Nah ini juga narasumbernya Masya Allah luar biasa yang tentu berpengalaman mengelola para startup dan juga mensupport kemudian mendampingi agar mendapatkan investor-investor yang tepat bagi mereka. Baik, kita akan sambut narasumber kita Mbak Cynthia Cecilia selaku Indigo Space Manager Community. Mbak Cynthia, selamat pagi. Ya, halo. Oke. Teman-teman lain bisa dengar suara saya yang di rumah? Bisa. Oke. Oke. Thank Ya, you. di studio sudah bisa dengar suara Mbak Cynthia pagi hari ini. Sehat sepertinya ini ya, mukanya berseri-seri sekali. Sehat, tapi nggak bisa pakai virtual background teman-teman, maaf ya. Oke, iya, nggak apa-apa. Oke, intinya kita akan sharing banyak hal dan kalau biasanya selama ini kita sharing dengan para mentor yang luar biasa, ini pagi hari ini selaku Community Manager Indigo Space, Mbak Cynthia Cecilia nanti akan ngasih tips nih buat teman-teman ya. Karena selama ini Mbak Cynthia juga sudah mensupport, mendampingi para startup bisnis untuk bertemu dengan investor yang cocok. Baik Mbak Cynthia, sebelum masuk ke bagaimana caranya mengetahui isi kepala para investor, boleh dong dikenalkan ke teman-teman santripreneur, ini kan juga para perintis bisnis semua nih, sebenarnya Indigo Space itu apa sih? Dan siapa tahu teman-teman bisa masuk ke sana juga nantinya. Oke, nanti saya juga akan jelasin teman-teman waktu saya present ya. Jadi sekilas saja, jadi Indigo Space itu adalah sebuah program teman-teman dari Telkom Indonesia. Program disebut program juga bisa, disebut inkubator bisnis, akselerator bisnis juga bisa gitu. Nanti aku akan jelasin ya teman-temannya detailnya seperti apa saat presentasi. Ya. Oke? Baik, sudah di sana ya. Waktu kita insya Allah 1 jam Mbak Cynthia, cuman nanti 45 untuk presentasi dan 15 menit untuk tanya jawab dengan peserta. Kalau gitu silahkan Mbak Cynthia. Ya, oke. Baik. Dan ini nanti teman-teman ya, kalau tadi sempat dengarkan apa itu Indigo Space, ini merupakan inkubator ya untuk para startup bisnis. Oke, untuk para startup bisnis yang di sana juga tentu ada pendampingan, kemudian juga ada cara untuk bertemu dengan investor, kemudian meyakinkan investor sebagaimana yang kita laksanakan di pagi hari ini. Dan ini semua juga di bawah oleh Telkom Indonesia. Baik, kita kasih tepuk tangan Masya Allah untuk Telkom Indonesia pagi hari ini. Baik, kembali terhubung dengan Mbak Cynthia. Mbak Cynthia? Halo. Halo. Dengeran ya suaranya? Oke, sudah bagus kembali. Kalau gitu silahkan Mbak Cynthia untuk menyampaikan materinya. Oke, ini saya minta tolong untuk dibantu teman-teman share screen-nya ya. Ya. Oke, mungkin sambil menunggu share screen, jadi salam kenal ya teman-teman, nama saya Cynthia. Nah di sini saya akan sharing sebagai Indigo Space, tapi nanti mungkin juga akan ada experience yang berkaitan dengan startup ya, karena sebenarnya saya juga bikin startup juga kayak teman-teman gitu. Oke, sudah bisa, nanti waktunya berarti 45 menit ya untuk materi. Nanti kalau misalnya, ya moderator bisa kode-kode ya, kalau misalnya mungkin kelewatan gitu waktunya. Oke. Oke, jadi hari ini saya akan bawakan topik Hack Your Investor Mind. Nah, sebelumnya itu ada kenalan juga ya, nama saya Cynthia Cecilia, bisa dipanggil Cynthia, bisa dipanggil Cecil juga. Pekerjaan saat ini, jadi sebenarnya bikin startup sama kayak teman-teman, namanya Job Hunt. Jadi Job Hunt ini adalah sebuah startup yang berkaitan dengan pengembangan karir gitu teman-teman. Nah, selain Job Hunt, saya juga gabung nih di salah satu
apa ya istilahnya kayak programnya Telkom ya. Jadi Telkom itu punya venture capital, namanya MDI Ventures. Nah, MDI Ventures ini punya program dan inkubasi gitu, namanya Indigo Space. Nah, Indigo Space ini ada di 17 kota, teman-teman. Salah satunya di kota Surabaya. Jadi mungkin kalau teman-teman sini ada yang dari kota lain selain Surabaya, itu juga ada tuh Indigo Space di tempat lain gitu, Jakarta, Bandung, Jogja, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa nanti cek Indigo Space di indigo.id. Mungkin saya akan jelaskan juga nanti sekilas lewat websitenya Indigo nanti di sesi terakhir ya, sebelum kita masuk ke Q&A gitu. Karena kan memang saya akan share informasi-informasi terkait pendaftaran atau istilahnya mencoba program ini investasi Indigo yang dalam waktu dekat ini akan dibuka seperti itu. Nah, di Indigo Space ini kebetulan sebagai manajer. Jadi di sini manajer Dilo itu bukan hanya community sebenarnya, mungkin koreksi dikit gitu. Jadi juga ada beberapa program lainnya gitu. Karena di Indigo Space sendiri ini selain fokusnya ke teman-teman startup, juga support komunitas. Tapi program utamanya adalah support startup gitu. Mulai dari coworking space free, terus teman-teman juga bisa ikut event-event maupun workshop secara gratis lewat Indigo Space ini. Dan yang terakhir pastinya pendanaan seperti itu. Pendanaannya seberapa? Kalau di Indigo Space sendiri up to 2M, tapi kalau di MDI lebih tinggi lagi. Tapi MDI ini lewat jalurnya bukan lewat saya gitu, tapi ada tim sendiri MDI Ventures. Tapi teman-teman bisa juga nih, mungkin mau tanya-tanya soal MDI juga bisa lewat Indigo Space. Nah, buat teman-teman yang mungkin bingung ya, Indigo Space ini dulunya adalah Dilo gitu. Jadi baru tanggal 3 September kemarin namanya itu berubah dari Dilo Digital Innovation Lounge jadi Indigo Space. Nah, untuk lokasi sekarang kami ada di Bendul Merisi Selatan, teman-teman, di belakangnya Plaza Marina. Dulunya ada di AJBS, sempat juga di Telkom Ketintang ya, tapi sempat pindah-pindah. Nah, akhirnya sekarang di Bendul Merisi gitu. Jadi kalau teman-teman mau main, silahkan, mau ikut event juga boleh gitu. Oke, nah itu perkenalan singkat aja. Nanti mungkin saya akan bahas juga Indigo programnya. Tapi sebelumnya mungkin saya akan sampaikan dalam bentuk materi dulu ya teman-teman ya, supaya teman-teman juga semakin paham juga gitu. Nah, kita kan akan membahas nih Hack Your Investor Mind gitu. Jadi sebelum kita jauh membahas tentang investor, ada baiknya juga pahamin dulu gitu. Secara funding itu apa sih gitu. Nah, kalau yang saya tahu ya dari experience saya di Indigo atau mungkin experience saya sebagai founder startup funding itu sebenarnya adalah cara kita ya untuk mengembangkan bisnis kita gitu. Jadi macam-macam caranya, salah satunya funding gitu. Nah, apakah sebuah startup itu harus dapat funding atau enggak gitu, nanti kita akan bahas. Nah, kenapa sih startup itu harus dapat funding? Jadi kalau ada startup founder yang berpikir apakah melulu harus punya investor? Apakah mungkin jalan dulu aja lah bisnis ini, baru nanti kalau udah lumayan, udah ada tractionnya, bisa nih pakai investor gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi mungkin tidak harus mematok teman-teman harus cari funding. Kalau kamu nggak dapat funding, startupmu gagal dan lain-lain. Itu enggak gitu. Menurut saya itu subjektif teman-teman. Subjektif dalam arti kita punya matriks ya, atau mungkin indikator kesuksesan masing-masing gitu di setiap bisnis kita. Nggak semua orang mungkin tertarik pengen jadi unicorn, mungkin ada yang pengen jadi IPO misalnya, atau mungkin yang penting jalan, yang penting tractionnya oke, profit enough gitu. Ada macam-macam gitu mindset seorang startup founder. Dan menurut saya nggak bisa nih kita harus benar-benar patokin kalau dapat funding berarti benar-benar sukses, kalau enggak berarti gagal dan lain-lain gitu. Pasti tiap startup founder ada matriksnya sendiri-sendiri. Nah, tapi kalau dapat funding itu ada beberapa nih keuntungan atau mungkin keunggulannya gitu. Makanya kenapa kebanyakan startup mereka pasti akan cari funding kalau startupnya tuh pengen lebih scale up ya, atau mungkin mau lebih berkembang lagi gitu. Nah, bukan berarti yang nggak dapat funding nggak berkembang, nggak. Tapi mungkin ada banyak batasan-batasan yang nggak bisa kita lakukan ya karena mungkin kita nggak punya funding gitu. Nah, kenapa kita harus dapetin funding dari investor tadi itu? Nah, salah satu kegagalan startup itu ya karena kekurangan cash, atau mungkin kekurangan uang, kekurangan modal, akhirnya startupnya berhenti beroperasi, atau mungkin nggak bisa dilanjutin idenya. Padahal sebenarnya mungkin idenya keren banget, tapi membutuhkan funding yang gede, akhirnya karena memang nggak bisa dapet funding sebanyak itu, berhenti sampai situ aja gitu. Nah, mungkin alasan-alasan lain juga ada yang lain ya teman-teman ya, kenapa startup gagal, mulai dari
nggak ada marketnya, atau mungkin timnya kurang solid, timnya kurang kompeten dan nggak capable dan lain-lain gitu. But sebenarnya alasan yang paling banyak di antara sebanyak ini alasan adalah masalah funding. Nah, berarti di sini kita harus berpikir gitu bahwa mindset kita diubah bahwa funding itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus, tapi penting gitu. Kita perlu funding itu untuk apa sih? Ya untuk supaya startup kita makin berkembang, supaya kita juga bisa achieve banyak hal gitu. Ada orang yang mungkin belum apa-apa nih bisnisnya, tapi mungkin pengen cepet dapat funding gitu, karena mungkin masalah tren atau mungkin masalah iya kalau nggak dapat funding kayak kurang oke aja nih. Nah sebenarnya mindsetnya harus diubah. Jadi kita cari funding itu karena saat kita udah siap, saat bisnis kita emang udah mau scale up, saat bisnis kita sudah memiliki traction yang bagus, itu cari funding gitu. Nanti saya akan bahas nih, karena sering ditanyain juga gitu. Kalau awal-awal yang baru ide doang itu gimana ya? Nanti saya akan jawab nanti gitu ya. Nah, mungkin kalau di Indigo Space, saya tuh udah bantu beberapa teman-teman di Surabaya untuk dapat funding dari Telkom. Salah satunya ada startup namanya Alinamed. Hari ini harusnya dia jadi narasumber nih, tapi karena memang nggak bisa, akhirnya saya yang gantiin gitu. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya di Jobhan untuk funding dapat, tapi bukan dari venture capital gitu. Saya akan jelaskan juga bahwa ternyata funding itu macam-macam jenisnya. Nah, selain Alinamed, terus juga ada beberapa startup lain ya, dan namanya Relief juga. Jadi sebenarnya kesempatannya terbuka lebar juga nih buat teman-teman yang di Surabaya atau mungkin di daerah lain yang kota lebih kecil daripada Surabaya juga possible banget. Jadi jangan selalu beranggapan kalau yang selalu dapat funding itu yang dari Jakarta gitu. Kita juga yang di Surabaya atau mungkin di daerah-daerah lain itu juga punya kesempatan yang sama gitu. Asalkan startup kita bagus, startup kita juga potensial. Oke, nah alasannya apa aja? 5 alasan itu kalau menurut saya ada beberapa nih teman-teman. Jadi kalau kita dapat funding, kita yang pasti bisa memaksimalkan ide-ide startup yang kita punya gitu. Jadi nggak ada lagi kayak keterbatasan dana nih. Apapun kesempatan bisa dicoba karena kan kita punya modal yang gede gitu. Oke, itu selanjutnya pasti bisa semakin mendekatin market kita ya, user segment kita siapa, makin possible untuk menjangkau mereka dengan maksimal gitu. Karena memang ada dananya gitu. Kalau teman-teman tahu istilah bakar-bakar uang kayak misalnya beberapa startup unicorn, yaitu memang mereka pakai supaya mereka makin menangin pasar gitu. Yang ketiga, nah value gitu. Jadi kalau kita cari investor ataupun maupun siapapun yang memberikan funding, kita harus tahu kalau si investor itu tuh bisa memberikan value buat kita. Jadi jangan merendah diri juga gitu. Istilahnya kayak si investor nih maunya akun yang value-nya tinggi gitu. Kita juga sebagai startup founder, kita juga harus dapat sesuatu dari si investor selain money-nya gitu. Dia harus punya value juga buat kita. Makanya cari investor tuh nggak mudah dalam arti bukan hanya masalah ide, tapi juga cocok-cocokan gitu. Apakah kita tuh punya visi misi yang sama kayak si investor, kita punya goal yang sama. Selain mungkin masalah ide, masalah number, traction, dan lain-lain. Nah, selanjutnya masih sama ya, mungkin berkaitan dengan market juga. Terus teman-teman juga, pokoknya kalau mau besar, when you are bigger, kamu bisa ngelakuin apa aja gitu dengan funding ini. But kita memang harus benar-benar wise atau mungkin bijaksana ya, kalau kita tuh mau melangkah ke arah ini gitu. Jadi jangan sampai udah dapat funding ternyata malah nggak kepake dengan maksimal gitu. Aku juga ngeliat beberapa teman-teman yang istilahnya udah dapat funding banyak sebenarnya, baik funding VC, funding dari angel atau mungkin dana hibah. Nah mereka tuh stuck gitu karena mungkin ya tidak bisa memaksimalkan dengan baik dananya gitu. Nah kalau saya sendiri nih di Jobhan itu nggak buru-buru gitu dapat funding yang istilahnya dari venture capital atau mungkin dari yang harus share saham, tapi saya belum siap gitu. Saya maksimalin dulu gitu dari yang paling bisa dilakuin, baru mungkin coba cari pelan-pelan, baru nanti ke arah venture capital gitu. Oke, ini next dulu. Nah, tadi saya udah sempat mention terus ya teman-teman ya. Ada funding, bootstrapping, competition, dan nanti saya akan jelasin. Jadi jenis-jenis funding itu banyak. Nah, kita nggak mematok hanya masalah venture capital atau mungkin inkubator kayak Indigo gitu. Ini kan kita bicara general teman-teman. Nah, ada banyak cara teman-teman get money gitu istilahnya. Yang pertama bootstrapping. Bootstrapping ini modal pribadi gitu. Modal pribadi misalnya teman-teman punya uang
ya teman-teman itu namanya bootstrapping. Atau mungkin urunan nih, urunan sama co-founder lain itu namanya bootstrapping, atau mungkin modal kalian sendiri gitu. Saya di tahap awal bootstrapping dulu karena kayak kalau misalnya bisnis ini gagal, misalnya jawaban ini tidak potensial, ya udah saya cuma rugi, ya uang saya hilang gitu. Tapi nggak ada beban untuk mengembalikan itu ke investor, atau mungkin beban tanggung jawab, beban moral dan lain-lain gitu. Nah selanjutnya ini level mahasiswa nih. Kalau misalnya mau aman bisa ikut competition dulu, kan ada banyak banget ya teman-teman competition yang lumayan gitu hadiahnya. Kalau di Indigo Space sendiri juga ada. Jadi selain pendanaan, tiap tahunnya tuh kami ada yang namanya Indigo Hackathon Festival. Itu hadiahnya banyak banget. Ya lumayan, maksudnya nggak banyak banget sih, tapi lumayan lah, 50 juta up to 100 juta gitu per tim gitu ya. Teman-teman bisa dapetin funding dari situ gitu dalam bentuk lomba. Jadi kan nggak ada beban untuk istilahnya terikat, tapi hanya dapat uangnya aja gitu. Banyak banget kompetisi yang teman-teman bisa ikut. Salah satunya Indigo juga punya. Telkom juga sering banget tuh mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan startup, dan itu hadiahnya dalam bentuk ya langsung uang tunai gitu. Jadi bukan investor ya. Tapi juga bisa masuk dalam kategori funding tuh. Nah, yang terakhir sorry, yang selanjutnya ada grant fund. Jadi grant fund ini hibah, itu juga banyak dari pemerintah, Kemenpora tahu saya, terus Kemenristek Dikti dan lain-lain, teman-teman juga bisa cari. Ada crowdfunding ini kayak dari platform ya, teman-teman kayak dapat pendanaan dari orang-orang yang ngumpulin uang bareng gitu buat invest startup teman-teman. Bisa dicoba nih, ada beberapa platform juga. Salah satunya di Surabaya itu ada yang namanya Komunal, itu juga bisa tuh. Nah, selanjutnya seed funding dari investor. Kalau seed funding tuh levelnya awal banget. Nah, di Indigo tuh levelnya yang seed funding. Jadi yang 500 juta sampai 2,5 M. Nah, kalau series ABC dan lain-lain tuh dia udah lebih di atasnya seed funding lagi. Kalau ini mungkin MDI Ventures ya. Tapi masih nyambung sama Indigo juga, tapi mungkin kakaknya Indigo lah, seperti gitu. Oke, nah saya lanjut. Jadi kalau teman-teman mau nanya ini ya, gimana caranya teman-teman dapat funding gitu kan ya. Ada beberapa cara yang menurut saya. Teman-teman pasti harus prepare dulu gitu. Kondisi finance kalian tuh kayak apa? Apakah benar-benar urgensi atau mungkin urgent? Teman-teman benar-benar harus dapat invest, atau sebenarnya tuh belum butuh gitu. Jadi jangan hanya karena tren, tapi memang karena teman-teman butuh, dan teman-teman juga udah tahu konsekuensinya gitu. Mulai dari teman-teman ya harus punya tanggung jawab juga nih sama investor. Ada juga yang nanya kalau misalnya fundingnya gagal, nggak bisa balikin, itu apakah uangnya itu ditarik lagi. Nah, kalau yang saya tahu dari teman-teman startup, ada beberapa juga yang mungkin sempat gagal, nggak ditarik gitu sih. Uangnya memang kita nggak wajib mengembalikan ke investor, tapi kalau misalnya kita nggak bisa berhasil, itu pasti bikin nama kita sebagai founder tuh nggak dipercaya lagi gitu. Jadi sambil teman-teman mungkin gagal di sini, terus teman-teman pakai uang investor nih, gagal kan ya, itu nggak mengembalikan gitu. Tapi kalau teman-teman bikin startup lagi, mau cari invest, ya itu pasti sudah jelek lah istilahnya, nama-nama baiknya teman-teman tuh kayak sudah jadi kurang dipercaya gitu. Nah itu teman-teman juga perlu perhatiin jadinya sebelum teman-teman memutuskan untuk funding. Jadi saya lupa teman-teman, sorry. Jadi di sini di selain bootstrapping, competition, grant fund, crowdfunding itu juga ada yang namanya angel investor. Nah, angel investor itu biasanya dari orang terdekat, dari family, dari teman, dari rekan bisnis teman-teman dan lain-lain, itu juga bisa gitu. Nah, kalau Jovan sendiri yang experience saya udah baru angel investor gitu. Karena mungkin ada pertimbangan ya belum siap gitu kalau untuk yang seed funding dan segala macam. Jadi kita sebagai startup founder udah harus tahu posisi kita di mana gitu. Kita nggak boleh nggak pede, tapi juga jangan overconfident gitu. Jadi benar-benar tahu pas momen yang tepat, kira-kira tuh aku di mana sih sekarang posisinya kayak gitu. Oke, nah selanjutnya teman-teman juga harus punya plan yang matang, bisnis model yang oke. Jadi kalau pengalaman saya pitching di beberapa, mungkin nggak hanya pitching di MDI ya, karena kan MDI kan saya nggak mungkin pitching ya, karena kan orang MDI gitu. Nah saya pitching di beberapa visi ya, ada beberapa visi di Indo gitu. Nah sebenarnya mereka lihat itu adalah nggak cuma bisnis model teman-teman gitu. Karena kalau ngomongin bisnis model atau mungkin idea itu semua orang tuh bisa gitu. But gimana eksekusinya gitu kan? Gimana teman-teman menjalankan ide itu? Apa aja yang teman-teman udah lakuin itu bisa dituangin semua gitu waktu teman-teman pitching. Nah,
istilahnya tuh ya teman-teman nggak hanya jual ide doang gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, apakah kalau dalam bentuk ide itu bisa jadi investor? Kalau menurut saya tuh be honest susah gitu. Bukan nggak bisa tapi ya, tapi susah gitu. Bisa dicoba, apalagi kalau teman-teman tuh punya koneksi yang gede gitu misalnya. Teman-teman misalnya punya koneksi orang-orang venture capital nih. Nah, teman-teman hanya baru ide aja, itu bisa jadi bisa dapat invest, tapi mereka juga pasti akan melihat experience teman-teman gitu. Paling nggak teman-teman mungkin pernah bikin bisnis, atau teman-teman pernah kerja di top company, atau multinational company, atau mungkin startup unicorn, dan memang udah teruji gitu experience-nya. Nah, yang ketiga mungkin bisa juga dari faktor kayak tadi orang dalam atau mungkin kenalan atau mungkin ada kenalan Crazy Rich dan lain-lain terus yang kenal dengan visi itu possible gitu. Tapi kalau kita mungkin berangkat dari ya biasa gitu, kita kita hanya punya ide itu susah banget gitu untuk kita cuma menjual ide aja. Karena experience saya 3 kali ya mungkin ya pitching di venture capital nasional maupun internasional, mereka tuh bener-bener ya banyak banget matriks yang dilihat gitu. Mulai dari siapa aku atau istilahnya siapa saya, apa experience-nya. Terus mereka juga perhatiin tentang traction-nya atau mungkin dalam bentuk numbers. Mereka juga ngeliat milestone-nya startup ini gimana, apakah slow ataukah dia punya visi misi yang sinkron gitu loh 5 tahun ke depan tuh mau ngapain gitu dengan apa yang dilakukan sekarang tuh udah sesuai, itu juga diperhatiin gitu. Nanti saya jelasin lagi. Nah selanjutnya yang pasti teman-teman bikin pitch deck atau mungkin dalam bentuk PPT itu simple tapi juga bisa menjelaskan dengan baik bisnis teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak teks juga. Intinya teman-teman gimana bisa explain ya dalam waktu singkat semua yang ada di bisnis teman-teman gitu. Oke, dan nanti latihan pitching juga, latihan presentasi, latihan mengemukakan ide kalian dan lain-lain gitu. Oke, aku lanjut dulu. Nah, intinya in summary ya, investor tuh nyari apa sih? Ada beberapa poin yang teman-teman harus tahu apa yang mereka cari. Oke, nah biasanya investor itu nyari apakah industrinya itu lagi dicari banyak gitu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya, ada juga investor yang mungkin nggak terlalu melihat industri ini, tapi mereka tuh melihat potensialnya si bisnis ini gitu. Jadi kalau walaupun mungkin lagi tidak tren atau mungkin susah apa ya, belum terlalu terjangkau industrinya dan segala macam masih unik, itu mereka bisa jadi tertarik. Tapi tergantung teman-teman sejauh mana ya teman-teman udah membuktikan kalau teman-teman berhasil di situ. Karena investor tuh nggak mau resiko tinggi yang pasti, mereka maunya yang aman lah istilahnya, yang memang potensial dan bisa dipercaya nih si founder ini gitu. Nah, selanjutnya mungkin selain industri, kalau mau cari investor tuh harus perhatiin nih si venture capital ini atau mungkin si investor ini tuh apakah sudah pernah invest ke bisnis serupa gitu. Nah, kalau udah pernah kemungkinan malah kecil gitu dapetin itu. Saya pernah tuh coba pitching tapi bukan pitching untuk dapet investor ya, cuma dapat input aja gitu dari dia. Karena saya hobi pitching nih, tapi belum tentu buat cari dana. Kadang cuma mau minta feedback aja gitu. Nah, saya pernah pitching, si investor nih ngomong, kalau saya mungkin nggak tertarik nih invest di kamu. Nah, saya nanya kan ya, apakah kurang gitu di masalah apanya nih yang kurang gitu. Dia jawab, kalau misalnya yang lain saya nggak terlalu perhatiin, tapi sekilas dari awal tuh saya udah nggak interest, karena saya udah punya bisnis kayak gini dan udah saya invest gitu. Jadi kalau kamu pitching ke saya ya sebagus apapun, kemungkinan ya enggak, dia bilang gitu, karena memang sudah menginvest sejenis itu gitu, perusahaan yang hampir sama dengan punya saya waktu itu seperti itu. Nah itu tipsnya teman-teman perhatiin nih, apakah mereka udah pernah invest kayak teman-teman. Boleh sih sebenarnya dicoba, tapi mungkin kemungkinannya lebih kecil daripada mungkin venture capital atau mungkin investor yang belum pernah bisnis di industri serupa gitu. Nah selanjutnya manajemen tim ya yang mereka percaya. Jadi kalau tadi saya bikin ini, sorry. Nah ini ada people, product, sama passion. Jadi di antara people, passion, sama product yang lebih dulu dilihat itu adalah sebenarnya people-nya gitu. Ini saya sering dapat masukan juga. Nah saya coba kumpulin masukan itu ya teman-teman ya, dari orang-orang venture capital maupun investor. Ternyata memang orang-orang itu nggak hanya ngelihat produk sama passionnya kalian aja, tapi siapa kalian dulu gitu. Maka kita
sering kan ya denger kayak, oh kalau startup founder kok banyak yang dari luar negeri ya, lulusan kuliah di luar dan lain-lain gitu. Atau mungkin yang experience-nya sudah bagus banget dan lain-lain. Kebanyakan seperti itu memang karena memang mereka pasti percaya nih kalau teman-teman tuh kompeten di situ, baik dari sisi experience maupun education teman-teman memang nyambung background pendidikannya dan lain-lain, itu mereka akan lebih percaya gitu. Jadi memang kita harus menerima kenyataan itu gitu. Nah yang bisa dilakuin apa? Ya kita sebagai people nih, sebagai founder, kita bisa buktiin gitu. Kalau kita juga bisa, walaupun mungkin misalnya nggak kuliah di luar negeri ya, ada banyak juga kan yang founder yang mungkin kuliah di Indo juga dapat, kayak Ahmad Seki, William Tanujaya itu juga orang ITB, anak BINUS kalau nggak salah itu juga bisa dapat. Jadi nggak melulu yang kuliah di luar. Nah tapi mereka punya experience banyak gitu. Mereka cari experience dulu baru bikin startup. Nah kalau ngomongin karir ya, mau kerja dulu atau bikin startup, itu macam-macam sih. Ada orang yang langsung lulus, mereka langsung sukses tanpa kerja, bisnisnya langsung oke. Tapi itu pasti didukung banyak hal ya, atau mungkin privilege gitu. Mulai dari mungkin punya modal, terus mungkin dia punya kenalan, networking yang luas dan lain-lain gitu. But teman-teman kalau mau lebih oke, menurut saya tuh mungkin kerja dulu teman-teman, kerja dulu, cari pengalaman dulu, baru nanti bikin startup. Sama kayak saya sekarang nih, saya lagi kerja di MDI, dan MDI sebenarnya juga tahu kalau saya punya startup dan mereka malah support gitu. Nah, dari situ saya coba explore teman-teman yang udah punya dapat investor tuh seperti apa, dan bisa bantuin mereka juga, bahkan konekin ke Telkom, ke MDI, ke Indigo dan lain-lain. Itu bisa jadi experience nih. Nah, someday saya mungkin pitching itu udah ada pengalaman di situ gitu, pengalaman bikin bisnis, pengalaman di ekosistem startup dan lain-lain. Jadi intinya ya teman-teman harus invest juga nih ke diri sendiri. Selain teman-teman fokus bikin startup, invest ke diri sendiri yang dimaksud adalah ya kita memperkaya pengalaman, memperkaya knowledge, insight dan lain-lain gitu. Nah selanjutnya idenya yang pasti punya market yang luas. Ini juga harus diperhatikan. Jadi kalau teman-teman mungkin berpikir, oh aku mau bikin something itu start from small dulu gitu. Nah saya setuju juga sih, kita bisa bikin start small dulu gitu. Tapi kalau kita mau ke investor, mereka pasti akan melihat sejauh apa bisnis itu tuh scalable ya, atau mungkin skalanya seperti apa. Kalau lokal mungkin mereka ngerasa impact-nya kurang gitu. Mereka maunya lebih gede lagi, nasional atau bahkan internasional gitu. Dan mungkin user segment juga mempengaruhi ya. Misalnya kalau teman-teman tuh bener-bener user segmennya tuh bener-bener dikit gitu, nah itu juga pengaruh. Misalnya kalau dibanding user segmen yang siapapun bisa pakai gitu, usia berapapun, wah itu pasti lebih menarik gitu di mata investor. Karena ya banyak orang yang bisa pakai daripada mungkin nih teman-teman tuh spesifik. Misalnya hanya anak kecil, itu pun perempuan gitu, itu kan spesifik banget gitu. Itu mungkin masih kalah dengan teman-teman yang punya ide dengan market yang lebih luas lagi atau mungkin lebih besar lagi. Nah, terus masalah kompetisi juga nih, mereka akan melihat gitu, apakah sudah banyak bisnis serupa dan gimana posisi teman-teman dibanding kompetitor-kompetitor itu gitu. Posisi teman-teman itu di sebelah mana, seperti itu. Nah, selanjutnya ya pasti mereka berharap ide kita ya bisa menghasilkan cash flow yang oke. Jadi nggak cukup kalau teman-teman hanya sekedar pengen impact sosial yang tinggi gitu. Ini saya mungkin sering sharing juga ya ke teman-teman. Ya kita pengen berimpact gitu kan, kita bikin startup, kita pengen bantu banyak orang, kita terinspirasi dari Gojek, Tokopedia untuk bikin sesuatu yang memang benar-benar bisa merubah gaya hidup kita menjadi lebih mudah gitu. Tapi kita juga harus sadar kalau bisnis ya bisnis gitu. Kita juga harus realistis di mana bisnis kita ya memang harus lancar cash flow-nya, kita harus berpikir ke arah gimana caranya punya profit dan lain-lain gitu. Itu harus balance sama teman. Karena mau nggak mau ya mereka pasti tetap akan nanya ya cash flow-nya seperti apa, kapan balik modal dan lain-lain seperti itu. Nah kemarin juga ada experience saya waktu pitching, mereka memberikan masukan gitu. Mereka bilang, Cynthia kamu tuh jangan nanggung, kamu tuh mau yang berimpact atau yang memang benar-benar menghasilkan atau istilahnya kayak untung gitu, profit. Itu jangan nanggung. Kalau kamu misalnya kayak bingung ke arah mana, itu juga ngefek gitu. Mereka menilai kita istilahnya. Kalau kamu mau jadi social movement, ya udah benar-benar maksimalin. Kalau kamu mau benar-benar jadi perusahaan yang profit, ya benar-benar maksimalin di situ juga gitu. Jadi jangan kayak setengah-setengah gitu.
setengah. Jadi beda ya antara kita harus balance sama setengah-setengah gitu. Akhirnya saya coba kayak evaluasi gitu. Ternyata memang kayak serba nanggung gitu. Kayak sosial juga nggak terlalu, tapi juga jualan tuh kurang kurang maksimal gitu. Akhirnya dari masukan-masukan itu coba diperbaikin gitu, dan ternyata setelah dievaluasi lagi sekarang udah lebih mending gitu. Nah, itu mungkin ya teman-teman bisa lakuin ya sebelum teman-teman punya apa ya, punya mindset oh aku pengen banget dapet investor dan lain-lain, bisa latihan dulu gitu. Teman-teman latihan ikut lomba-lomba competition supaya dapat masukan banyak dan teman-teman bisa makin memperkaya ya itu tadi ya decknya teman-teman atau mungkin pitch decknya teman-teman supaya lebih lebih maksimal juga saat benar-benar udah cari investor. Nah, experience saya coba pitching sana sini itu ya nggak harus dapat investnya, tapi memang benar-benar dapat masukannya kayak gitu. Nah, selanjutnya yang pasti ya ini yang terakhir yang paling penting juga, company ini harus memang benar-benar dia punya traction yang oke. Nah, traction yang oke itu macam-macam matriksnya. Jadi tiap bisnis pasti bisa beda-beda, tapi ya pasti ada garis besarnya ya, mungkin kayak seberapa banyak jumlah usernya, user secara general, terus juga user aktif per month-nya itu gimana, terus growth-nya itu seperti apa. Growth itu misalnya kayak teman-teman usernya sekian nih per bulan, nanti naik ada turun, nah itu berarti kan growth-nya kan naik turun gitu, itu kurang oke gitu di mata investor. Teman-teman ya harus benar-benar stabil atau paling enggak ya naik gitu. Terus revenue nih, kalau misalnya teman-teman udah revenue ya pasti mereka makin suka gitu, karena memang udah terbukti ya menghasilkan gitu. Bahkan tanpa investor pun kita bisa menghasilkan money tadi itu. Mereka kan lebih tertarik gitu. But sebenarnya yang dari experience saya kemarin itu yang lebih dilihat itu adalah active user per month. Jadi mereka pengen tahu banget growth-nya seperti apa per bulan, udah banyak yang pakai atau belum dan lain-lain. Baru nanti mungkin masalah revenue dan lain-lain. Nah, yang terakhir lagi ini masalah milestone. Jadi juga udah sempat saya mention di awal, milestone itu gimana plan kita ya selama beberapa tahun. Nah, saya itu waktu itu bikin cuma setahun, teman-teman. Itu kayak jadi problem gitu di mata investor. Mereka kayak maunya tuh ya kamu sebagai founder itu harus punya plan tuh jauh ke depan, 2 tahun, 3 tahun ke depan gitu. Jadi jangan cuma setahun. Ya walaupun kita mungkin berpikir masa ini kan masa pandemi gitu, jadi kita realistis kan ya setahun. Tapi mereka tetap mau kita harus berpikir jauh ke depan gitu. Nah, mau dapat berapa sih fundingnya? Misalnya 2M gitu. Nah, dari 2M itu teman-teman juga harus explain. 2M itu teman-teman bakal dapat apa? Apakah berapa banyak user? Ataukah mungkin ada revenue sekian yang masuk, terus growth-nya seperti apa, itu harus di-plan dari sekarang gitu. Jadi waktu teman-teman mengharapkan dapat money dari mereka juga punya gambar yang jelas apa yang teman-teman mau achieve dan apa yang mereka bisa dapat nantinya. Karena dari yang teman-teman achieve itu kan juga ada persentase saham yang bakalan buat mereka juga gitu. Jadi memang harus benar-benar clear di awal. Nah, seperti itu. Sebenarnya materinya itu aja. Jadi saya open to discuss, teman-teman mau nanya experience teman-teman di Lo yang udah dapat invest, yang pernah saya bantu, atau mungkin dari experience saya sendiri gitu, waktu mungkin pitching, atau mungkin bikin pitch deck, atau mungkin menganalisa investor-investor dan lain-lain gitu. Karena sebenarnya waktu kita cari investor, kita juga nggak cuma ngasal ya, misalnya lagi ada momen pitching nih dari mana, terus kita ikutan, kita harus tahu dulu nih, venture capitalnya itu apa nih, dari mana, terus mereka tuh nginvest startup yang kayak gimana, apakah yang digital aja atau macam-macam, terus startup mana aja yang udah mereka invest, teman-teman harus pelajari satu-satu gitu. Karena tiap venture capital itu sebenarnya punya ciri yang yang beda gitu loh. Misalnya kayak MDI ya, MDI di Telkom itu beda sama venture capital yang lain. Karena MDI itu fokusnya setahu saya ke produk digital yang pasti, web sama apps. Dan mereka fokusnya lebih banyak ke bisnis yang B2B daripada yang B2C. Ini mungkin pernah di-share juga sama atasan saya. Kenapa B2B? Karena ya mereka memang MDA ini pengen yang cepat profit gitu. Karena kan uang MDA ini kan dari Telkom ya, uang yang mestinya sensitif gitu teman-teman, karena kan BUMN. Jadi memang ya mereka nggak mau terlalu banyak membakar-bakar uang atau mungkin mengikuti tren venture capital yang istilahnya tuh startup ini ngeksis di mana-mana gitu. Tapi mereka lebih tertarik startup ini benar-benar profit, walaupun orang nggak kenal tapi orang ada yang pakai gitu, banyak yang pakai. Dan memang menghasilkan revenue yang oke, itu MDS tahu saya. Ada juga venture capital yang memang dia pengen startup ini tuh jadi populer, bahkan founder itu jadi
seleb startup istilahnya kayak gitu. Ada yang seperti itu. Nah, itu pasti macam-macam kan. Teman-teman harus prepare gitu, harus tahu gimana. Nah, gimana caranya tahu? Ya teman-teman banyak-banyak ikut event-event yang mungkin ada investor, ada angel investor, competition, terus mungkin acara-acara kayak gini gitu. Itu pasti bakal berguna banget buat teman-teman tuh terbuka gitu mindset teman-teman. Oke, itu aja materi dari saya teman-teman, tapi mungkin sebelumnya saya mau sharing dikit ya tentang Indigo. Oke, sebentar. Saya share screen dulu. Jadi Indigo itu dulu kan namanya Dilo nih teman-teman. Nah, Indigo itu baru rebranding di hari Jumat kemarin. Jadi mungkin saya belum bisa memberikan deck ya atau mungkin presentasi komplit. Saya baru bisa buka websitenya karena memang masih terbatas banget resource yang saya bisa share gitu. Ada banyak banget program yang masih digodok gitu teman-teman. Nah, ini yang terdekat adalah program pendanaan yang dari indigo.id. Teman-teman bisa buka juga di indigo.id nanti. Jadi ada setiap tahun Indigo itu buka 2 kali teman-teman. Setiap bulan Mei sama bulan September, Oktober gitu. Nah, di sini teman-teman bisa coba daftar di Indigo gitu. Karena kan di Indigo ini bisa memberikan pendanaan up to 2 miliar tadi saya sudah bilang gitu. Nah, buat daftar ke Indigo, teman-teman nggak harus kayak harus aktif dulu ya di Indigo Space gitu. Itu nggak harus, tapi kalau teman-teman mungkin aktif di Indigo Space, kenal sama saya, kenal sama teman-teman Indigo Space, at least teman-teman tuh bisa dapat kayak insight ya, apa aja yang harus di-prepare. Terus biasanya tuh gimana Telkom menginvestnya, startup-startup jenis apa yang mungkin lagi diminati Telkom. Terus mungkin dari sisi teknologi apa yang Telkom tuh butuh banget, makanya startup-startup tuh dicari nih yang startup-startup yang bener-bener bisa create itu gitu. Nah, teman-teman bisa main-main dulu ke Indigo Space, ngobrol-ngobrol atau mungkin nanya-nanya sebelum nanti join intake gitu. Nah, selain join intake ini, program-program lain yang ada di Indigo itu macam-macam. Jadi di sini ada event ini yang bikin Surabaya eventnya. Terus juga teman-teman ada workshop yang berkaitan dengan investor atau mungkin topik-topik yang relate dengan startup juga gitu. Jadi nggak cuma tentang invest aja, tapi juga berkaitan dengan materi-materi hustler, hacker maupun hipster gitu, orang-orang startup. Ada juga akademiknya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin mau ikutan kelas yang sifatnya itu online materinya atau istilahnya webinar, itu tadi bisa yang di atas ya. Tapi kalau yang kelas-kelas dalam bentuk platform, ada Indigo Academy yang bisa diakses secara gratis gitu. Ada Indigo Game Dev juga, jadi nggak cuma ada startup biasa istilahnya, ada juga startup Indigo Game gitu. Jadi khusus bahas tentang game dev gitu. Terus ada acceleration juga, jadi selain inkubator juga ada accelerationnya juga gitu. Teman-teman bisa dapat pendanaan lebih dari 2,5 M gitu. Saya next. Oke. Nah, kalau startup-startupnya ada banyak banget, udah teman-teman 100 lebih, karena Indigo itu sudah dari tahun 2016. Ya beberapa startup yang di Surabaya yang saya tahu ya ada Alinamed, Relief, terus juga ada Syarihab, dulu namanya OJC, kalau mungkin teman-teman di sini yang tahu, sekarang namanya Syarihab, ada beberapa yang lain juga gitu. Nah, kalau teman-teman mau pelajarin itu, feel free ya untuk kontak saya atau mungkin teman-teman Indigo Space lain gitu. Bisa follow Instagramnya juga Indigo Telkom. Kalau misalnya mau nama per kota ada Indigo Space Surabaya, ada juga Indigo Space kota-kota lain gitu. Itu aja teman-teman. So saya senang banget hari ini bisa bantu teman-teman Telkom di Surabaya untuk sharing tentang ini gitu. Karena sebenarnya materi ini penting banget buat teman-teman yang lagi seneng banget gitu bikin startup, menggebu-gebu bikin startup gitu. Nah nanti intinya pesan-pesan terakhir ini ya. Sebelum teman-teman mau invest dan segala macam, teman-teman harus paham dulu gitu apa problemnya teman-teman mau bikin gitu. Terus gimana platformnya, persiapannya juga banyak banget. Persiapan buat kita sendiri sebagai founder tuh ada, persiapan dengan tim, produk dan lain-lain. Nah itu yang mungkin perjalanannya pasti nggak mungkin instan gitu. Intinya di mana kita bisa menikmati prosesnya ya. Saya yakin kalau teman-teman menikmati prosesnya pasti bakal banyak ada kesempatan atau peluang yang teman-teman bisa raih seperti itu. Good luck, semoga nanti yang menang juga yang terbaik dari yang terbaik ya, karena mungkin semua juga pasti udah bagus-bagus, tapi semoga yang menang ya
emang bener-bener yang mungkin yang terbaik gitu. Tapi jangan patah semangat nih kalau misalnya nggak menang. Karena ada banyak banget program startup yang teman-teman juga bisa ikut yang ada di Telkom. Seperti itu. Ya. Thank you. Saya kembalikan ke moderator. Kita bisa Q&A, ngobrol-ngobrol santai. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk Mbak Cynthia Cecilia. Jadi ada banyak sekali yang beliau sampaikan tadi ya untuk ngehack isi kepala investor kita tuh apa sih gitu ya. Bukan hanya sekedar tadi apa idenya, tapi juga ada banyak poin tadi yang harus dipertimbangkan termasuk milestone-nya dan juga sisi bisnisnya yang paling utama ya. Karena nggak mungkin kan mereka ngasih tadi tanpa ada keuntungan-keuntungan lainnya yang didapatkan. Baik, termasuk juga pagi hari ini tadi kalau Mbak Cynthia menceritakan tentang beberapa bentuk dari funding ya. Ini juga pagi ini kan kita IndiHome Entrepreneur juga ngasih bentuk pendanaan juga untuk 3 peserta yang terbaik nantinya dari semua yang terbaik yang sudah masuk ke sesi 25 besar. Oke, sangat menarik sekali dan inspiratif. Terima kasih Mbak Cynthia untuk ide-idenya, kemudian tips-tipsnya yang luar biasa untuk teman-teman pagi hari ini. Tadi kalau mau gabung ke program-program Indigo bisa dilihat di Instagramnya betul ya dan juga websitenya. Oke. Betul. Ya. Indigo.id teman-teman ya. Simpel kan Indigo.id. webnya. Oke. Ya, indigo.id. Karena teman-teman yang santripreneur ini, Mbak Cynthia juga ada sebagian yang ada hubungannya dengan teknologi seperti yang di Indigo ya. Sebagian juga ada yang mungkin berbeda, tapi bisa lihat-lihat di sana, bisa ikut. Tadi ada beberapa pelatihannya agar semakin terasah ya, semakin teruji menjadi para startup-startup yang luar biasa insya Allah nantinya. Terima kasih Mbak Cynthia dan semoga bisa berdiskusi di lain kesempatan. Sehat selalu, selamat pagi menjelang siang. Ya, terima kasih teman-teman. Good luck, sehat-sehat. See you. See you. Oke. Ya, demikian. Oke, teman-teman, ini sebagai webinar terakhir kita ya. Banyak yang kita dapatkan dan insya Allah yang dikasih Telkom ya, IndiHome untuk teman-teman peserta Santripreneur ini bukan sekedar hadiah yang tadi akan diberikan kepada juara 1, 2, dan 3, tapi juga ilmu-ilmu menapaki tadi menjadi pebisnis startup yang insya Allah di waktu yang akan datang, siapa tahu nanti kita tahun depan ngadain lagi ya, ini para peserta yang sudah menang bisa jadi bagian dari mentor ataupun juga sharing pengalaman dengan yang berikutnya. Oke, dan setelah ini saya sudah tidak sabar untuk mendengarkan pengumuman siapa juara 1, 2, dan 3. Tapi saya akan kembalikan dulu ke rekan saya, sahabat saya Mas Angga untuk kembali menguasai panggung ini ya. Oke. Dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.